akan bekerja di tempat itu. Kalau kita nggak nyaman dengan kerjanya, ya gimana kita untuk memiliki hasil yang lebih optimal dan lebih produktif dari ini gitu. Oke, bisa. Nah, ini sebenarnya untuk posisi ekonomis ini sangat-sangat umum dan cakupannya sangat luas. Nah, makanya dari kami sudah merangkum menjadi 7 aspek ya teman-teman. Ada perkantoran, industri atau pabrik, dunia kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, transportasi, bahkan lingkungan rumah kita. Nah, teman-teman bisa membaca di mana yang sebelah kanan itu adalah penjelasan di mana kita berpotensi untuk mengalami cedera saat tidak memperhatikan posisi kita. Nah, contohnya pada perkantoran, dimana kan pastinya dari teman-teman perkantoran nanti kan akan duduk saat menggunakan komputer ya. Itu kalau teman-teman tidak memperhatikan posisi dulu teman-teman, itu pasti berisiko untuk mengalami cedera. Terus juga nanti kalau seumpama dari teman-teman perkantoran menjadi customer service gitu di suatu PT atau suatu perusahaan, itu pasti juga teman-teman duduk dan juga menatap komputer. Lalu untuk industri dan pabrik itu biasanya kalau yang cocok teknik ya ini kayak mengangkat beban, maksudnya teman-teman juga yang suka mencim itu juga relate dengan ini. Kalau postur kerja atau penyesuaian bebannya tidak akan tubuh kita pasti akan berat sebelah dan itu akan mempengaruhi posisi dari tulang-tulang kita gitu teman-teman. Lalu untuk dunia kesehatan tadi udah dibahas ya sama Kak Angga, gitu sama Angga. Nah, kalau Kak Angga terkait bahaya terkena virus HIV, nah kalau dari virus ini merupakan pokok teman-teman atau kelelahan karena pekerjaan jangka panjang. Karena kalau teman-teman di dunia kesehatan pasti teman-teman akan menghadapi pasien-pasien dan keluarga pasien di mana itu kan juga teman harus all in gitu ya, harus berdiri, melayani, mengangkat barang, mengangkat pasien, dan juga teman-teman akan jalan-jalan ke sana kemari gitu. Bahkan waktu teman-teman melakukan asesmen atau pengkajian itu kan juga dulu yang sangat lama ya. Dan itu kalau dari perhatikan teman-teman akan merasa cepat capek gitu dan juga akan mempengaruhi hasil tersebut teman-teman gitu. Lalu untuk pendidikan, nah pendidikan ini lingkupnya nggak teman-teman sebagai guru saja teman-teman, tapi gimana teman-teman belajar entah sekolah ini atau di rumah atau di kafe itu juga menentukan seperti menulis, membaca, belajar. Dan teman-teman di sini kan dari SMA itu pasti kan banyak praktik ya karena udah fasilitasnya udah bagus-bagus. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman terkait postur tubuh dari kita gitu. Lalu untuk teknologi informasi itu ya ini nyambung sama yang komputer-komputer tadi terkait kelelahan leher, tangan, dan juga tulang belakang gitu teman-teman. Untuk transportasi jelas gimana duduk di motor, mobil itu kan kalau mobil biasanya bisa disesuaikan gitu ya tempatnya. Nah itu sebenarnya untuk ini teman-teman. Lalu untuk lingkungan kerja aktivitas sehari-hari teman-teman sebagai menyapu, mengepel, tidur pun itu juga harus diperhatikan teman-teman. Kadang kan teman-teman ada yang tidur terus bangun kayak ada yang capek, aku salah tidur. Nah itu karena posisi teman-teman itu tidak sesuai. Posisi teman-teman itu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah kayak batalnya yang gitu. Oke, bisa next slide. Lalu hal kecil apa yang sering menyebabkan cedera yang tadi udah aku mention? Bisa aja duduk teman-teman. Nah sekarang aku mau duduknya diperbaiki semuanya. Ayo duduknya diperbaiki. Ayo sama sambil peregangan ya teman-teman, duduknya diperbaiki. Yang belakang juga jangan ngantuk, duduknya diperbaiki. Oke, udah ya, udah semuanya duduknya juga udah semuanya hampir. Nanti kita akan belajar kenapa sih duduk ini sangat penting. Bisa next slide. Nah, dari semua aspek yang udah dirangkum ini, semuanya itu akan duduk teman-teman. Teman-teman akan mengalami pekerjaan dalam mengalami pekerjaan itu pasti teman-teman akan duduk gitu ya. Kayak contohnya perkantoran kalian pasti banyak duduk. Industri pabrik, nggak mungkin kalian akan angkat-angkat terus, pasti akan ada duduk juga. Bahkan waktu melakukan pekerjaan itu pasti duduk gitu kan, nggak berdiri terus. Lalu dunia kesehatan juga duduk, pendidikan duduk, teknologi, transportasi, lingkungan pasti teman-teman juga mengalami duduk gitu ya. Next slide. Nah, kenapa sih hal itu penting? Ini banyak dari riset dari teman-teman, tapi ini aku rangkum yang terbaru dulu. Menurut dari riset dari Global Health Disease pada tahun 2019, lebih dari 1,71 miliar orang di seluruh dunia itu dengan kondisi kesulitan dan juga orang teman-teman. Listriknya wilayah punggung, tulang belakang dan juga
karena COVID-19. Nah, ternyata hal ini menjadi salah satu penyebab utama dari adanya disabilitas secara global, teman-teman. Lalu ini juga ada teman-teman sosial di Indonesia itu bahwa ada persoalan kayak baru 20%, kayak 28%, umur 40%, dan banyak lagi kayak di contohnya tetangga sebelah di Malaysia sebanyak 9,3% pekerja kantor. Nah, banyak perkantoran ini, buat perkantoran ini bisa diperhatikan juga teman-teman, apalagi kayak juga banyak hidup, bahkan semua orang di sini yang tidak hidup bisa diperhatikan. Mereka mengalami gangguan otot dan juga kanker. Di sini juga ada ini kasus dan sedikit kalangannya pekerja kantor sangat tinggi, bisa mencapai 70-90%. Nah, jadi persentasenya sangat tinggi ya teman-teman terkait posisi judul ini yang benar yang enggak itu akan mempengaruhi dari rangka kita gitu. Bisa next slide. Lalu gimana sih anatomi yang baik dan yang buruk agar kita bisa mengetahui bahwa posisi kita udah benar atau enggak? Bisa next slide. Nah, ini kenalan dulu sama tulang belakang kita ya teman-teman. Ini adalah support system kita yang sebenarnya. Nah, kalau tampak depan kita seperti ini teman-teman. Nah, tulang kita, lalu tampak belakang dan tampak samping. Nah, karena udah ada tulang belakang, jadi teman-teman perkenalan dulu dengan tulang belakang yang benar-benar mensupport kita dalam keseharian kita. Ini merupakan bagian utama dari kerangka tubuh yang berfungsi untuk menopang tubuh. Ini kalau ibaratnya tubuh kita sebagai rumah, tulang belakang adalah fondasi kita. Nah, gimana kalau teman-teman bayangin aja sebuah rumah ya, kalau fondasinya aja udah rusak, gimana yang lain-lainnya? Ya pastinya bisa dibenerin. Tapi kalau fondasi rusak, berarti sebuah rumah harus dibangun ulang, dibongkar lagi dan baru disesuaikan. Dan itu pasti butuh waktu yang lama, biaya yang banyak, dan juga konsisten yang benar-benar harus tepat gitu teman-teman. Nah, ternyata tulang belakang kita itu terdiri dari 33 rosusuk, 7 pada bagian leher, lalu ada 12 pada punggung atas, ini bagian toraks atau dada ya, maaf. Lalu ada 5 punggung bagian bawah, ini perut domen gitu. Lalu ada 5 itu pada bagian panggul dan 4 pada tulang ekor. Jadi tulang ekor itu juga termasuk pada bagian tulang belakang. Nah, ini yang benar ya teman-teman, tulang belakang itu kalau normal bentuknya S. Kenapa kok bentuknya S? Yang tahu? Alasannya dong, pastinya kita kan diciptakan semaksimal ini pastinya ada sebuah alasan. Ada yang tahu? Hampir benar, tapi lebih tepatnya gini teman-teman. Kenapa tulang belakang kita didesain menjadi bentuk S? Karena itu sebagai, kan tulang belakang ini kan sebagai penopang tubuh kita kan. Nah, kalau kita mengangkat beban, kalau kita diberi beban, ketika S itu akan lebih fleksibel teman-teman. Jadi kalau S itu kalau ada beban mereka akan bisa mengkerut atau memanjang seperti ini. Kalau bentuknya lurus pasti dia akan lebih mudah patah. Nah, oleh karena itu bentuknya S itu untuk mengurangi adanya perpatahan itu teman-teman. Oke, next slide. Nah, kalau tadi tulang belakang yang normal, sekarang yang nggak normal. Tadi ada mention bungkuk. Nah, bungkuk itu adalah salah satu kelainan dari tulang belakang. Sebenarnya ada banyak kelainan tulang belakang. Nah, ini yang benar-benar sangat umum, yaitu ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Untuk kifosis berarti apa teman-teman? Nah, kalau kifosis itu berarti, nah benar, bungkuk posisinya seperti ini. Nah, posisinya jadi tulang belakang kita yang bagian punggung ini berarti agak maju gitu. Nah, berarti akan bungkuk ini. Kalau lordosis itu kayak ibu hamil, jadi pada bagian abdomen itu maju, jadi kayak dengkleng gitu kalau bahasa Jawanya ya, dengkleng. Nah, kalau kifosis tadi bungkuk, kalau lordosis itu dengkleng atau ke belakang gitu ya, lebih ke belakang gini. Nah, yang satu ini spesial, beda sama kakak adik yang tadi. Ini skoliosis, ini miring. Jadi nggak ke depan, nggak ke belakang, tapi miring ini. Gitu teman-teman. Oke, lalu kenapa sih kok bisa seperti ini? Bisa next slide. Nah, ini adalah posisi atau aktivitas yang teman-teman lakukan setiap hari. Nah, ini ada posisi yang benar dan juga yang salah. Teman-teman bisa lihat yang benar dan juga yang salah, bisa dibandingkan. Kenapa sih kok benar, kenapa sih kok salah? Itu berfokus pada tulang belakangnya teman-teman. Contohnya yang paling kiri itu ada berdiri. Sekedar berdiri aja
itu teman-teman pada bagian leher dan juga kepala itu harus lurus. Nah kalau yang sebelah kanan itu kan bungkuk kan, jadi itu salah teman-teman. Jadi itu kan pastinya teman-teman akan kesusahan dan juga kesakitan gitu. Lalu tidur, tadi aku juga udah mention kan terkait tidur gimana yang benar juga yang salah. Nah yang benar itu ketika bantal teman-teman itu enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Jadi tempatnya bukan besi ya teman-teman. Tahu kan teman-teman yang kayak bantal yang terapi di leher itu. Nah itu untuk penyangga aja teman-teman. Gitu. Terus juga Maudi juga ada. Terus ini kayak sebagian kan duduk ya teman-teman. Nah di sini kan juga udah difasilitasi teman-teman punya tempat duduk yang nyaman, yang empuk. Nah itu adalah salah satu kunci utama untuk menopang kayak teman-teman biar bisa nyaman terkait posisi teman-teman. Nah harusnya teman-teman duduknya itu bisa begitu karena udah difasilitasi juga. Dan juga kan ada yang teman-teman bisa duduk itu yang pakai bagian tulang belakang yang ini. Nah itu juga nggak benar. Nanti pasti teman-teman kalau udah duduk gitu terlalu lama, kalau udah berdiri pasti bunyi gitu kan. Itu sebenarnya nggak baik teman-teman kalau seperti itu. Nah mulai sekarang bisa dibiasakan dengan posisi-posisi yang benar teman-teman. Karena sayang banget kalau teman-teman ini kan teman masih kelas 10 ya, masih usia belia gitu. Jadi teman-teman bisa mulai melakukan hal seperti ini biar teman-teman tuh terbiasa. Karena kita sebenarnya bisa tuh karena terbiasa gitu teman-teman melakukan hal seperti ini. Oke, bisa next slide. Oke, next. Nah ini poster yang kakak ambil dari Kemenkes ya teman-teman. Sebenarnya kan komponen dari poster yang baik ketika melihat komputer. Pastinya teman-teman di sini akan apa ya? Harapannya teman-teman punya pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan teman-teman semuanya. Dari kala itu teman-teman juga belajarnya kan pasti akan menggunakan komputer, akan menggunakan HP, akan menggunakan tab atau apapun itu. Nah ini bisa dijadikan acuan. Kayak contohnya posisi yang benar seperti apa? Istirahat 20 menit. Jadi teman-teman istirahat ini bukan berhenti dari pekerjaan atau berhenti dari belajar ya teman-teman. Cukup teman-teman berdiri sebentar, peregangan udah cukup. Enggak teman-teman peregangan tiba-tiba bangun sekolah tidur terus kan? Nah itu bukan seperti itu. Terus kalau bisa monitor atau layar yang menyesuaikan kita, bukan kita yang menyesuaikan layar gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman biar bisa adjust gitu terkait layarnya seperti apa. Dan ini juga ada cahaya. Meskipun dari perangkat-perangkat elektronik yang teman-teman gunakan itu ada cahaya, yang teman-teman perlu tetap cahaya support dari yang lain gitu. Kasihan mata teman-teman kalau melihat itu pasti sangat lelah apalagi kalau di tempat gelap gitu. Terus ini juga ada berkedip, ya berkedip gak usah menjelaskan teman-teman kan pasti lihat matanya merah dan iritasi gitu. Oke, next. Udah. Oke, ada pertanyaan nggak? Terkait posisi-posisi informasinya yang awal sih sebenarnya teman-teman. Nah, ada pertanyaan nggak terkait materi-materi ini? Ayo, ada apa enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut kuis yang kayak tadi. Ada hadiahnya juga? Nggak ada? Oke, kayaknya kan teman-teman juga udah menyimak dan jelas ya. Jadi teman-teman kita lanjut ke kuis kita. Untuk teman-teman bisa ditampilkan